Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Para hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita kami melaporkan keuangan Masjid Al-Jihad yaitu 3.014.000 amal Jum'ah tanggal 29 bulan 12 tahun 2023 932.000 total 3.946.000. Untuk pengeluaran warung karpet kuliah suku bulan termotif sejumlah 810.000. Untuk total saldo sekarang 3.136.000. Terima kasih saya mengucapkan terima. Semoga ibadah para jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih khususnya pelaksanaan sholat Jumat dimohon kepada para jamaah yang membawa komunikasi agar dinonaktifkan
Dan selanjutnya kepada para jemaah yang telah hadir, dimohon untuk memasuki ruangan utama masjid dan mengisi sabda kosong terdepan terlebih dahulu. Pada hari yang mulia ini, mari kita doakan orang tua kita serta kaum muslim muslimat, semoga senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibarat umul Quran al-Fatihah. Dan untuk sebagai petugas Jumat sekarang untuk khotbah Ustaz Al-Mufis dan untuk bilang saudara Muhammad Faris. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أوصت والإمام يخطب فقد لغوت، أوصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أوصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أوصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أعزنا عطاءه واتقاه، وأذل من خالف أمره وعصاه، وخص بالفلاح من أخلص له في طاعته واستهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
بحق سواه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي اصطفى واجتبى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره وآوى واقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون المخلصون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memasuki tahun 2024 yang artinya kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar, untuk merasakan nikmat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan nikmat umur, nikmat kesempatan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya mampu kita isi dan kita gunakan untuk mencari hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang kurang lebih maknanya nikmatani maghdubun fiha katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang begitu banyak dilupakan oleh setiap manusia. Yang nikmat ini adalah nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu besar. Yang pertama, nikmat kita diberikan kesehatan oleh Allah, dan yang kedua adalah nikmat kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau pernah mengatakan wala ya'rifu qadra sihat illa ahlu saqam. Tidak mengetahui betapa pentingnya nikmat kesehatan kecuali orang itu dalam keadaan sakit. Banyak di antara sahabat ataupun teman-teman kita yang mungkin saat ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang harus opname di rumah sakit, yang mungkin di antara teman-teman kita masih ingin bersilaturahim, masih ingin melaksanakan sholat Jumat, masih ingin mencari nafkah untuk keluarganya, akan tetapi mereka semuanya diuji oleh Allah dengan kesakitan. Diuji oleh Allah dengan rasa sakit, yang mana rasa sakitnya mengurangi akan aktivitasnya. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kesempatan kita memasuki tahun 2024 yang semacam ini, mari kita syukuri dengan kita menjalankan akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kita semuanya diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat umur oleh Allah Subhanahu wa taala, justru nikmat itu kita gunakan untuk melanggar akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara teman kita, sahabat-sahabat kita yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya mereka masih ingin berjumpa dengan kita, berkumpul dengan kita semuanya, ingin menghadiri majelis ilmu, ingin menghadiri tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi panggilan daripada Yang Maha Kuasa. Kesempatan dari Allah yang diberikan kepada kita, baik itu nikmat umur, nikmat kesehatan, mari kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali beliau pernah mengatakan ad-dunya sa'atun fajlaha ramah. Dunia, kehidupan dunia yang kita rasakan pada saat ini adalah kehidupan yang sangat sebentar, kehidupan yang sangat singkat. Masih lebih panjang kehidupan orang tersebut di alam kubur, masih lebih panjang lagi kehidupan di akhirat, dan masih lebih panjang lagi
tatkala mereka semua dikumpulkan di padang mahsyar menunggu daripada pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka keselamatan kita di alam kubur, keselamatan kita tatkala hari kiamat, keselamatan kita tatkala kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala ditentukan oleh kita yang berada di dunia yang semacam ini. Maka semampan kita diberikan umur dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai kita di alam kubur diazab oleh Allah. Jangan sampai tatkala kita menghadiri pengadilan Allah Subhanahu wa taala kita termasuk orang-orang yang rugi, kita termasuk orang-orang yang celaka. Kenapa? Karena kurang pandai mengisi kehidupan yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu, ulama-ulama kita pernah mengatakan al-waqtu kasayf illam taqta qata'an. Waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini seperti pedang. Kalau kita tidak memutusnya, tidak kita isi di dunia ini dengan kegiatan ibadah, tidak kita putus di dunia ini waktu yang diberikan oleh Allah dengan amal-amal soleh, qata'an, maka kelak waktu ini yang akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala lantaran waktu dan umur yang diberikan oleh Allah disia-siakan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua yang banyak dilimpahkan oleh setiap manusia yaitu al-farah, kesempatan. Kita hidup di dunia ini masih mempunyai kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Kita masih punya kesempatan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih punya kesempatan untuk menghadiri majelis ilmu dan majelis tahlil. Yang mana kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah diambil oleh Allah, kita tidak akan bisa mendapatkan lagi. Kalau kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka habis sudah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan untuk menambah amal ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana perkataan baginda Rasul Muhammad SAW yang maknanya al-kayyisu man dana nafsuhu, seseorang yang pandai, yang maknanya orang yang pandai adalah orang yang diberikan waktu di dunia ia gunakan untuk menambah kebaikan. Dan orang-orang yang rugi hidupnya di dunia yaitu orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah akan tetapi umurnya disia-siakan. Sekali lagi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di tahun 2024 yang semacam ini, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kalinya kita introspeksi sejauh mana amal-amal ibadah yang telah kita lakukan kira-kira diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apa kemaksiatan di tahun lalu yang sudah kita lakukan, maka di kesempatan tahun yang semacam ini mari kita gunakan untuk menambah amal kebaikan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ma'asyiral muslimin, di tahun yang semacam ini mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya nilai ibadah kita mungkin 70, mari kita angkat 90. Kita semangatkan untuk kita melaksanakan salat tahajud. Kita semangatkan untuk kita menghadiri majelis ilmu. Kita semangatkan untuk menghadiri salat berjamaah agar nilai ketakwaan kita bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang baru bertambah amal ibadah. Di tahun yang baru bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan nikmat kesehatan, menggunakan nikmat kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa berharap kepada Allah untuk menjaga anak-anak kita, keluarga-keluarga kita agar benar-benar menggunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah.
Jangan sampai teman-teman daripada anak-anak kita justru menjauhkan daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka kita perhatikan daripada pergaulan anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah? Sudahkah anak-anak kita menjalankan akan sunnah-sunnah baginda Rasul Muhammad SAW? Agar benar-benar kalau kita semua masuk surga, masuk dengan keluarga kita, anak-anak kita, dan istri-istri kita semuanya. Yang paling akhir, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita berharap kepada Allah apabila kita semuanya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita benar-benar menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana bihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu ma'as sabiqil basir. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa libasas shalihin. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف من صدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون والمخلصون. واعلموا أن الله بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف قلوبنا. اللهم انصرنا والمسلمين من المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا والمسلمين من المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرنا والمسلمين من المجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي أي مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. بالصلاة. الله أكبر الله أكبر. فلا إله إلا الله.